alaihi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Majlis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dewasa ini, paradigma tentang aspek karakter menjadi hangat dibicarakan, khususnya dalam dunia pendidikan. Banyak yang mengatakan bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terlihat dari aspek moral pada anak bangsa kita. Terbukti dengan banyaknya berita tentang tawuran pelajar dan mahasiswa, kasus-kasus narkoba merajalela, pembunuhan terus terjadi di sekitar kita, bullying menjadi trending topik utama, hingga kasus korupsi di kalangan pemimpin-pemimpin bangsa. Hadirin, generasi hari ini terperosok oleh lumpur budaya yang menyesatkan dengan segala propagandanya yang telah meluluhlantahkan nilai-nilai moral pada jati diri anak bangsa. Hadirin, ini merupakan sebagian potret anak bangsa kita. Lalu, bagaimana caranya agar karakter anak bangsa kita menjadi tuntunan oleh bangsa-bangsa lainnya? Seiring dengan ungkapan seorang pujangga pesir, Mustafa Al-Ghalayani, bahwa sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul konsep pendidikan karakter untuk mewujudkan jati diri anak bangsa. Sebagai rujukan syarahan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Syekh Mustafa Al-Barawi dalam tafsir Al-Barawi jilid 10 halaman 198 menjelaskan bahwa kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara bermakna buatlah segala sesuatu yang dapat menjadi penghalang dari datangnya sisaan api neraka dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, memperkokoh keimanan agar tidak larut dalam bujuk rayuan syaitan dan senantiasa taat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Bisbah volume 14 halaman 327 mengatakan bahwa dakwah dan pendidikan berawal dari rumah, walaupun secara redaksional tertuju kepada ayah. Namun hadirin, dakwah dan pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, dan orang tua mempunyai peran penting untuk membentuk karakter anak bangsa kita. Namun hadirin, jika melihat potret kehidupan generasi milenial saat ini jauh dari harapan bangsa. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2023 tercatat 3.800 kasus yang dikategorikan kejahatan seksual pada anak, kasus korban pornografi, kejahatan cyber, serta kasus-kasus kekerasan lainnya. Hadirin, belum lagi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat yang sering terjadi pada bangsa kita. Hal-hal yang dulunya dianggap tabu, namun saat ini menjadi hal yang baru. Dengan hadirnya kasus korupsi pada pejabat tinggi, Fenomena penampilan remaja dengan pakaian ketat dan mini, gaya pacaran yang katanya trendy sampai melahirkan bayi, bahkan kasus perundungan dan pembulian menyebabkan seorang siswa bunuh diri. oleh karena itu, pola asuh orang tua serta peran penting daripada dunia pendidikan dapat membentuk karakter anak sehingga mereka memiliki mental yang kokoh serta berpegang pada nilai-nilai sosial dan agama yang kuat. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan generasi kita dari karakter perusak bangsa? Sebagai jawabannya, surah Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman
Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syaih dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 7 menyebutkan bahwa ayat ini memerintahkan umat muslim untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Dengan demikian, kita dituntut untuk meniru sikap Nabi Muhammad SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Bisbah menjelaskan Rasulullah adalah teladan yang baik bagi umat manusia. Beliau mengajarkan nilai-nilai karakter manusia, meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada alam semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membentuk karakter generasi kita, yaitu dengan cara Pertama, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai agama sejak dini. kedua, Menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah pada diri. ketiga, menanamkan sikap tanggung jawab dan mandiri. Jika nilai ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan anak bangsa, maka insya Allah akan terbentuk jati diri anak bangsa yang hebat, kuat, dan bermartabat sesuai dengan harapan bangsa kita. Syauqi Beg dalam syair yang menggetarkan dunia mengungkapkan, Bangsa yang jaya adalah bangsa yang ditopang dengan akhlak yang mulia, sedangkan bangsa yang terpuruk adalah bangsa yang ditopang dengan akhlak yang buruk. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang dirindukan syurga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh karakter generasi bangsa. Untuk meningkatkan pendidikan karakter, generasi milenial harus merujuk dan kembali kepada ajaran Al-Quran dan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta nurullahi fajran, ji'ta ba'dal usri yusran, Rabbuna alaka qadran, ya imam al-anbiya'i, anta fil wujdani hayyun, anta lil ainaini dayun, anta indal hudiriyun, anta hadin wa safiyun, ya habibi ya Muhammad, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Akhirnya, bunga melati mekar di taman. Harum baunya dan menawan. Mendidik generasi berkarakter dan beriman, maka Al-Quran harus jadi pedoman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.